Hari ini dia bilang pusing dan tangannya sakit. Dia udah tidur sebelum jam 9. Tidur? Barusan aku lihat dia baru bikin story. Aku akan melihatnya. Sudahlah, kayak dia baru tidur. Nanti dia bangun lagi. Oh iya. Lain kali kalau dia bersikap kayak gitu lagi. Apa bisa berhasil? Bu, beliin daging ayam dong. Aku mau bikin sup ayam buat makan siang. Aduh. Lenganku ini rasanya nyeri banget. Kakiku ini juga nggak bisa digerakin. Dara, kalau nggak ada daging ayam, masak aja yang ada di rumah. Ibu sudah tua, nggak bisa digerakin. Kalau gitu bahaya. Ayo Bu, cepat ganti baju. Aku antar ke rumah sakit. Nggak usah. Nggak perlu ke rumah sakit. Badanmu sakit terus kan 2 hari ini, apalagi tangan dan kaki. Takutnya ibu kena saraf terjepit. Kalau nggak ditangani, ibu bisa lumpuh nanti. Periksa aja ya. Kalau sakit cepat diobati biar orang lain gak khawatir. Aku cuma butuh istirahat. Gak usah. Aneh, rumah sakit bilang baik-baik aja. Dokternya salah nih. Gak bisa. Ayo ganti rumah sakit. Dara. Kita udah ganti 3 rumah sakit. Sudahlah. Ayo kita pulang. Pulang? Gimana nanti kalau kamu kambuh? Sudah sakit berhari-hari. Berarti ada yang salah. Gak bisa ditunda lagi. Ayo cepat. Aku gak sakit kok. Gak sakit. Ibu sering nyeri dan kakimu gak bisa digerakin. Ini dokternya yang salah. Gimana kalau kamu dirawat di rumah sakit? Biar dokter bisa memeriksanya dengan detail. Pokoknya kita harus tahu penyakitmu. Tunggu Dara, tunggu. Aku cuma pura-pura. Pura-pura. Lihat. Aku baik-baik saja. Ayo sekarang kita pulang. Loh, jadi kamu pura-pura sakit. Mertuaku pura-pura sakit biar bisa diam aja di rumah. Pelani suaramu. Aku gak akan pura-pura lagi. Pelani suaramu. Kalau Arya tahu, mau taruh di mana mukaku? Nggak tahu ya, aku bisa jaga rahasia atau enggak. Soalnya selama 2 hari ini aku benar-benar capek. Dara, jangan diambil hati. Aku salah. Aku nggak akan mengulanginya. Kamu mau sup ayam kan? Aku bikinin ya. Aku akan memikirkannya. Dara, tunggu sebentar. Jangan bilang ya. Aku pulang. Loh, ibu masak? Iya, sup ayam. Dara bilang dia pengen sup ayam. Jadi aku masakin buat dia. Itu bagus, Bu. Iya. Aku baru tahu. Dara itu ternyata menantu yang sangat baik. Kita harus memperlakukannya dengan baik. Aku dengar kamu membawanya ke rumah sakit hari ini. Sampai diperiksa 4 kali. Hebat. Berkat idemu, penyakit ibu itu langsung sembuh. Makanan sudah siap. Ayo. Ini, makan yang banyak. Ini. Ambillah, makan yang banyak. Wah, Bu. Dia hampir makan 100 potong. Tanganmu udah gak sakit lagi. Udah enggak, udah sembuh. Tahun berapa ini? Siapa yang gak mau beli semangka? Dara. Kenapa kamu melamun? Gak apa-apa. Ibu, kan ada mesin cuci, ngapain pakai tangan? Mesin cuci kan pakai listrik. Lebih hemat pakai tangan. Lagian menurutku lebih bersih dan bisa menghemat listrik. Kalau gitu, beli mesin cuci buat apa kalau nggak dipakai? Hai, jangan meremehkan tagihan listrik. Sekarang apa-apa naik, sebulan bisa jutaan. Lupa kan, biar aku sendiri yang nyuci. Nggak usah, tenang aja, kamu nonton TV aja sana. Aku emang pengen nyuci baju. Kalau mau nyuci, silahkan bawa baskomnya dan cuci di kamar mandi. Kalau pengen lebih gampang, kan bisa nyuci di balkon. Ngapain nyuci di ruang tamu? Biar aku lihat. Iya, biar apa, Bu? Biar aku merasa nggak enak lagi. Nggak capek apa, Bu, kayak gini terus? Nggak tenang ya hidupmu? Dara, aku emang pengen nyuci baju. Sudah, nggak apa-apa. Sana, duduklah. Oke. Hari apa ini? Makanannya banyak banget. Kamu masak sendiri? Enggak, mana mungkin aku bisa masak kayak gini. Ada restoran baru di depan kantorku. Jadi waktu pulang tadi aku coba beli di sana. Cobalah. Bu, ayo makan. Dagingnya sangat lembut. Banyak banget belinya. Berapa ini harganya? Gak mahal, cuma 100.000. 100.000? 100.000 itu kalau dipakai belanja, bisa dipakai selama setengah bulan. Hai, Bu, gak apa-apa sekali-kali. Kamu makan aja, aku gak mau. Aku makan sama nasi aja. Hai, iya. Gak usah dimakan. Kamu sengaja yang melakukannya. Yang kamu hitung cuma uang dan uang. Gak mau makan, gak mau nonton TV, apa-apa pilih susah. Kamu masokis, kamu tahu. Gak cuma nyiksa diri sendiri, kamu juga pengen orang lain juga ikut merasa tersiksa. Makanya kamu selalu sengaja. Kami lagi enak-enak nonton TV, kamu ngambil baskom dan nyuci baju di depan kami. Waktu kami makan daging dan sayur, kamu malah lebih milih cuma makan nasi. Waktu kami makan semangka, kamu malah makan kulitnya. Bahkan setelah itu masih ngumpulin biji buat dijadikan camilan. Apa maksudmu? Kamu pengen banget ya bikin kami jadi kayak orang gembel? Iya, begitu. Aku mengatakannya. Iya.
Aku ada urusan di luar. Aku keluar dulu ya. Ayo Bu, makan. Ibu, udah berapa kali aku bilang kalau susunya tumpah biarin aja. Kenapa? Ini uang hasil jeripayah anakku. Kalau kamu nggak ngerasa sayang, aku yang ngerasa. Kairi masih kecil, dia gampang sakit. Apalagi meja ini banyak debunya. Apanya yang berdebu? Dulu anak-anak mainnya di tanah tiap hari, bahkan makan tanah. Tapi tetap sehat kan? Lebay banget. Ibu. Aigu, cucuku haus ya. Ini, minumlah. Ibu, Kairi pakai botol kalau minum susu. Kalau enggak, nanti perutnya kembung atau dia tersedak. Kenapa kamu sibuk banget? Aku merawat 3 anakku sendirian. Masih perlu kamu ajari. Bukan, sekarang itu, nasib. Udah tua masih harus ngurus cucu. Punya menantu gak pernah puas. Ibu gak gitu maksudku. Sudahlah, aku gak mau lagi. Kalau tidur, kepalanya harus rata. Kalau dewasa, biar punya jabatan tinggi. Ibu, kamu lagi apa? Memberinya alas datar, biar nanti punya jabatan tinggi. Tidur sama alas datar itu kebiasaan zaman dulu. Lagian itu cuma mitos. Gak ada yang memakainya zaman sekarang. Apa ini? Jangan dilepas. Kalau nggak pakai ini, nanti kakinya bengkok. Ibu, ini kebiasaan lama. Udah nggak boleh sama dokter sekarang. Tali ini menghambat peredaran darah dan pertumbuhan tulang. Dan malah bikin dia cedera nanti. Anak ini. Aku itu hidup lebih lama darimu. Sepanjang aku hidup, belum pernah aku dengar yang kayak gitu. Mau dibawa kemana cucuku? Aku urus sendiri anakku, gak usah khawatir. Apa maksudmu? Kamu berhenti, berikan cucuku. Kenapa buka kaleng lagi padahal masih ada? Kaleng itu udah kotor, kalau mau ambil aja. Apa maksudmu? Buat apa juga aku mengambilnya? Itu kan uang hasil jeripayah anakmu. Sayang kalau dibuang, iya kan? Beli apa lagi ini? Buang-buang uang aja. Beli botol susu baru? Botol susu? Kenapa kamu beli? Ya buat bayi lah. Masa buatmu? Beli yang aneh-aneh terus. Padahal kan bisa minum pakai sendok aja. Aigu, minumnya lahap banget. Anakku yang mengikutiku, tahu mana yang baik dan buruk. Ngapain kamu duduk? Baju udah dicuci, lantai udah dipel, kamar udah bersih, toilet juga. Dari tadi udah aku bilang, gak kamu kerjakan. Males banget sih kamu ini. Aku aja Bu, dia udah capek ngurus bayi seharian. Mau apa kamu? Laki-laki masa bersihin toilet? Gampang kok Bu, cuma butuh 2 menit. Mana mungkin, aku selalu susah menyikatnya. Kalau gitu, kamu harus coba pakai ini. Pasti lebih cepat. Ayo, aku tunjukin. Lihat kan kalau pakai ini lebih cepat dan mudah. Kalau gitu beli yang banyak. Oke. Iya, sudah, kasihkan dia. Sini kamu. Kalau gitu kenapa nggak ibu aja? Di rumah ini, ibu kan yang paling rajin. Kamu mau ngapain? Kamu bilang kan kalau tidur harus pakai alas datar. Terus kenapa kamu gak gitu? Sini aku bantu. Kamu kenapa sebenarnya? Makin tua kaki makin bengkok kan? Harus dicegah mulai sekarang. Makanya aku tali ini. Biar kakimu gak bengkok. Iya kan? Kamu gak mau kan kakimu bentuknya O? Jadi harus ditali. Maka tuh tali. Kamu gila. Cepat lepaskan. Biar aja kamu gak bisa menculik anakku lagi. Pak Arya, ini kopinya. Taruh aja. Pak Arya, saya tahu Anda nggak suka manis, jadi saya kurangi gulanya dan susunya lebih banyak. Ini cobalah. Oh iya, ada rapat dadakan jam 3 sore. Kamu komunikasikan ya. Baik, Pak Arya. Keluarlah. Baik. Tunggu. Jangan pakai parfum saat kerja. Bikin aku pusing. Baik, Pak. Halo, bagaimana saya bisa ketemu sama Pak Arya? Anda mencari Pak Arya. Harusnya sekarang dia di ruang konferensi. Anda lurus saja, ruangannya di sebelah kiri. Terima kasih. Pak Arya, aku menyukaimu. Maaf, aku punya istri. Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencoba. Bukannya masyarakat sekarang begini, siapa yang lebih kuat akan menang. Asalkan aku cukup baik, aku bisa menggantikan dia yang tidak cukup baik. Benarkah? Tapi tipe pasanganku itu sangat tinggi, dan kamu tidak layak. Benarkah?
Kenapa nggak layak? Kamu kurang tinggi, harus 170 lebih. Tubuhmu tidak proporsional, kelihatan tidak sehat, rambutmu kurang panjang, kulitmu kurang putih. Pendidikanmu terlalu rendah, kurang menjaga mulutmu, dan perilakumu terlalu murahan. Kamu pakai merek palsu kan? Jadi kondisi keluargamu rata-rata. Dan ditambah lagi, kalau aku tidak salah, kamu pasti nggak punya mobil dan nggak punya rumah kan? Kamu, Arya? Kenapa kamu di sini? Aku pengen menjemputmu. Aku lagi pengen makan udang, jadi aku beli tadi. Baiklah, nanti aku bikinin sepulang kerja. Sayang, wangimu enak, aku sesek banget karena parfumnya. Tunggu sebentar ya. Iya, parfum apa yang kamu pakai? Aku nggak biasa pakai parfum. Itu wangi dari bajuku. Kamu lulusan apa? Aku cuma sarjana biasa. Kenapa? Apa kamu punya mobil dan rumah? Bagaimana mungkin? Aku baru aja mulai bekerja. Ayo. Oke, kita pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Standar-standar yang kamu sebutkan tadi, gak ada satupun yang cocok dengannya. Kenapa? Kamu mungkin nggak tahu, standar itu untuk orang yang tidak menyukainya. Aku suka padanya. Apapun dia, aku suka. Kamu, Ayo, kita pulang. omonganmu itu, emang gak boleh aku datang. Di mana Arya? Dia masih kerja, belum pulang. Oh. Bu, kamu mau apa? Arya udah ngasih tahu. Aku habis dirawat di rumah sakit. Sudah? Aku pikir aku itu udah makin tua. Aku butuh seseorang buat merawatku. Kalau enggak, nanti takutnya bahaya. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi, aku bawa semua barang-barangku dan masa tuaku aku habiskan di sini. Terus, apa sudah diskusi sama Arya? Belum. Dia anakku. Ada yang salah anak laki-laki menghidupi ibunya. Benar, berbakti itu wajib. Dia harus merawatmu di masa tuamu. Benar-benar, berbakti itu wajib. Waktu aku kesini, aku takut kamu tidak senang. Tapi sekarang aku lega. Apa ada makanan? Aku udah lapar dari tadi. Ada, silakan makan biskuit ini. Aku ambilkan air dulu. Iya. Rumah ini lumayan besar. Kamar ini bagus. Ada AC-nya. Ada kamar mandi juga. Ibu, kamu lihat apa? Oh, lihat-lihat aja. Kosongkan kamar itu ya. Aku mau kamar itu. Kamu bersihinnya nggak perlu. Terus, ganti spraynya juga. Aku suka bersih. Gak bisa kalau bekasnya orang lain. Kosongkan. Kenapa harus dikosongkan? Kalau nggak dikosongkan terus gimana aku tidur? Kalau nggak mau ya udah aku sendiri. Tidak masalah. Bu, kayaknya kamu salah paham. Aku nggak bilang kamu bisa tinggal di sini. Bukannya kamu bilang kamu akan merawat masa tuaku. Aku bilang anakmu yang harus merawatmu. Aku nggak bilang aku juga. Kami membeli rumah ini setelah menikah. Aku punya setengah hak milik. Kalau kamu di sini, aku nggak akan nyaman. Dan aku merasa canggung. Jadi jangan tinggal di sini. Kalau nggak di sini, terus di mana? Kamu bisa minta Arya cari panti jompo. Nggak masalah berapa harganya. Asalkan anakmu mampu membayarnya. Atau kamu bisa sewa rumah di luar. Dan Arya bisa sewa pembantu buatmu. Buat bikinin kamu makanan. Kalau terjadi sesuatu, dia bisa langsung datang padamu. Dan sekali telepon. Aku adalah ibu mertuamu. Ibumu juga. Kalau aku tinggal di luar, kamu gak takut disebut anak durhaka? Bu, sekarang aku memanggilmu ibu. Bukan karena kamu pantas menjadi ibuku. Dulu kamu bikin aku menderita di masa pemulihanku. Aku merawat kedua anakku sendirian. Aku gak akan pernah melupakannya. Kamu sendiri yang bilang kan, kamu gak butuh aku di masa tuamu. Terus di mana anak-anakmu? Kamu lupa. Kamu itu ibu dari 2 anak. Kayak gitu kamu ngasih contoh anak-anakmu. Nanti, waktu anakmu sudah dewasa, kamu juga akan tua. Terus anakmu belajar darimu. Kamu tahu apa artinya ngasih contoh? Ibu, jangan khawatir. Aku mengajari anak-anakku dengan memberi contoh. Arya? Aku akan memberitahu anak, kalau setelah menikah, ayah dan ibu gak bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kecilnya. Bersikap acuh, tidak ada kontribusi, juga mengadu domba hubungan mereka. Maka gak perlu merawat kami di masa tua. Aku juga akan memberitahu putriku, kalau dia punya anak setelah menikah, mertuanya gak mau bantu di masa-masa tersulitnya. Dia juga gak perlu merawatnya di masa tua. Dan kalau suaminya tidak bisa membantunya dan melindungi ketika dia tidak berdaya, maka pulanglah. Pernikahan seperti itu tidak layak. Istriku gak akan mempermalukan putraku, dan aku akan melindungi putriku. Dan apa yang sudah kamu lakukan buat keluarga ini? Arya, ayo bangun. Sarapannya sudah siap. Waktunya makan. Wih, banyak banget. Dan ini susu buatmu. Dara mana? Dia sudah berangkat kerja.
Aku lupa bawa berkasnya. Aku sadar pas sudah di pertigaan tadi. Kamu taruh di mana? Aku ambilin. Yang ini ya? Ada apa? Ibu, kenapa tadi sarapanku cuma tumis kentang dan nasi? Dan kalian makan semua ini? Tumis kentang. Ini sisa kemarin. Aku membersihkannya dan memasaknya lagi. Sisa. Kemarin aku lihat nggak ada ayam rica-rica. Terus ada ikan lagi. Ibu, kamu kenapa sih? Aku. Hai. Sayang, jangan marah. Aku kasih tahu ya, ibumu nggak sekali dua kali kayak gini ke aku. Apa dia pikir aku itu buta? Biar nanti aku bicara padanya. Jangan marah, marah itu nggak bagus buat kesehatan. Nanti malam kita nggak makan di rumah deh. Aku ajak restoran. Makan apa? Terserah, kamu mau apa? Oke kalau gitu, ada kabar baik yang pengen aku kasih tahu. Kabar baik apa? Tunggu nanti malam. Sayang, kamu cocok banget pakai kalung mutiara itu. Kamu nggak lihat tadi penjualnya? Dia melihatmu terus. Benarkah? Aku udah lama banget pengen beli kalung mutiara ini. Pasti bagus dipakai sama dress hitam. Ngebayangin aja kamu pasti tambah cantik. Emang ada hari apa? Kok belanjanya banyak banget? Karena aku lagi seneng. Senang pun gak harus sampai kayak gitu. Kalian ini. Aku punya kabar baik. Dara hamil. Hamil? Beneran? Astaga, baguslah, baguslah. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan lebih. Ya Tuhan, ini kabar yang baik. Nanti aku kasih uang saku 2 juta buatmu. Dimanapun aku sangat senang mau jadi nenek. Makasih, Bu. Kamu percaya nggak? Pasti ibumu bakal transfer 2 juta itu padamu. Kenapa? Karena dia tahu kamu nggak akan menerimanya. Transfer ke kamu biar dikembalikan. Kalau ke aku kan nggak bakal. Masa sih? Berani bertaruh. Ibu, trik apa lagi sih yang dia pakai? Aku terima uangnya. Udah aku kasih ke Dara ya.